Ya, teman-teman, saya dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, kedua perempuan, tumbuh normal, sehat sampai dengan saat ini. Dan yang ketiga, anak saya laki-laki satu-satunya, semata wayang saya, dan dialah yang menderita penyakit autis. Teman-teman, ketika ada di depan dokter, kemudian dokter tiba-tiba bilang ke saya bahwa anak ibu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Anak ibu menderita penyakit autis. Bisa dibayangkan teman-teman, pada saat itu respon saya di depan dokter, saya sepertinya tidak sanggup untuk mendengar apa yang dokter katakan. Saya sepertinya tidak sanggup untuk menerima apa yang dokter bilang ke saya. Ya teman-teman, begitu saya mendengar bahwa anak saya menderita autis, seolah dari dalam batin saya itu teman-teman, saya menolak. Saya mencoba untuk berpikir kembali bahwa anak ini masa depannya tidak akan cerah. Anak ini masa depannya tidak akan bagus. Dia akan terus bergantung dengan kami orang tua. Nah, ini yang menjadi beban bagi saya teman-teman. Setelah saya pulang ke rumah, saya coba merenung kembali apa yang dokter sampaikan kepada saya. Dalam perenungan saya teman-teman, awal dari dalam hati jujur bahwa saya benar-benar menyalahkan Tuhan. Saya berpikir mengapa Tuhan memberikan kepada saya seorang anak yang autis teman-teman. Mengapa Tuhan tidak memberikan kepada saya anak-anak normal seperti anak-anak lain? Mengapa saya harus dikasih anak seperti dia? Saya mencoba untuk menyelami maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Teman-teman, ketika saya berpikir, ketika saya menyelami maksud Allah dalam hidup ini, dari situ saya mendapat jawaban bahwa tentu Tuhan memberikan kepada saya seorang anak laki-laki yang hanya satu-satunya semata wayang saya dengan menderita autis. Tentu Tuhan tahu bahwa kami adalah orang tua yang mampu. Kalau Tuhan titipkan di atas pangkuan saya tahu teman-teman bahwa Tuhan tahu saya sanggup. Dan saya percaya bahwa saat Tuhan tempatkan anak ada di atas pangkuan saya, tentu ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya tahu saat ini jawaban itu saya tak ada. Saya terima jawaban itu. Saya imani jawaban itu. Anak saya sudah mendekati pada kesembuhan. Di situ saya tahu bahwa memang Tuhan tempatkan dia di atas pangkuan saya. Karena Tuhan tahu bahwa di atas pangkuan saya dan suami, anak saya akan dipulihkan. Dan teman-teman sekalian, puji Tuhan, saat ini anak saya tidak lagi sekolah di tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus di kelas inklusif, tetapi dia sudah ada di kelas normal. Puji Tuhan teman-teman, semua berkat dukungan, bimbingan dari para guru yang luar biasa, tangan-tangan guru yang diberkati oleh Tuhan, tangan-tangan guru yang selalu dengan sabar mendidik anak-anak kami, terutama anak saya.
Saya melihat mereka ada guru yang luar biasa. Dan saya tahu bahwa di tangan guru itulah tangan-tangan yang diberkati oleh Allah. Teman-teman, anak saya sekarang sudah ada di kelas 3 SD. Sekolahnya di sekolah Santa Maria Assunta Kupang. Ya, awal dia masuk di sekolah, sejak di TK, dia belum sekolah di sekolah Assunta. Saya masukkan dia di salah satu TK yang ada di dekat rumah saya, teman-teman. Tapi seiring waktu berjalan, teman-teman, karena perilaku anak saya yang begitu aktif, membuat para guru kewalahan, sehingga mereka menolak untuk anak saya melanjutkan pendidikan di tempat itu. Kemudian saya pindahkan dia di sekolah Assunta, dan puji Tuhan, teman-teman, guru-guru yang luar biasa menerima anak saya dengan tangan terbuka, merawat dengan penuh kasih sayang. Sampai saat ini, kalau dia sudah ada di kelas 4, saya tahu bahwa tangan Tuhan ada di setiap tangan para guru, sehingga anak saya bisa berhasil. Puji Tuhan, dia dapat membaca dengan luar biasa. Dia juga bisa berhitung, dan tulisannya begitu rapi. Saya berterima kasih yang sangat luar biasa bagi para guru, Ibu Ros, Ibu Teresia, Ibu Siska, Suster Rosa, Ibu Elsa, Ibu Elis, dan semua guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu guru, terima kasih banyak untuk semua jerih lelah yang telah diberikan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan sumber segala berkat terus memberkati dan menolong Bapak Ibu guru dalam setiap pergumulan hidup. Nah, teman-teman, ini adalah sekilas saya menceritakan bagaimana proses anak saya, mulai dari dia divonis oleh dokter menderita autis, sampai dengan dia ada dalam perubahan setelah dia masuk di bangku sekolah. Teman-teman, pada video saya berikut, saya akan membagikan sedikit bagi teman-teman pengetahuan kira-kira apa itu penyakit autis. Sehingga mungkin ada teman-teman yang nasibnya sama seperti saya, yang punya anak dengan berkebutuhan khusus atau anak dengan autis. Kita bisa saling share dan kita bisa saling berbagi pengalaman dalam merawat anak-anak kita. Teman-teman sekalian, dukunglah channel saya, channel Mama Sofia dan Firdaus, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video saya ini. Nantikan video saya selanjutnya dan kita akan ketemu kembali. Sampai jumpa. Selamat siang.